Oke, kita lanjutkan kembali lanjutan video sebelumnya, yaitu tentang sistem pendingin dengan 2 kompresor dan 2 evaporator. Sebelumnya di video sebelumnya kita sudah sampai mengetahui properti dari masing-masing titik. Sekarang kita lanjut, yaitu untuk mencari daya yang dibutuhkan oleh masing-masing kompresor. Jadi kita perkecil dulu supaya lebih kelihatan. Oke. Untuk melanjutkan kita perlu jabarkan dulu apa yang telah diketahui. Yang pertama itu adalah W dari evaporator 1 itu 180 kW dipakai sama dengan. Kemudian W dari evaporator 2 yaitu 200 kW. Nah, ini dari soal sudah diketahui. Terus setelah itu cukup, yang diketahui cuma itu datanya. Kemudian yang ditanyakan adalah daya masing-masing kompresor. Itu kemudian kita menjawab. Nah, untuk mencari daya kompresor ini persamaannya adalah ini yang tingkat rendah, ini tingkat tinggi. Kita ambil gambarnya. Kita masukkan di sini. Ini untuk yang kompresor 1, ini kompresor tingkat tingginya. Oke, kita masukkan sini supaya dekat. Nah, cukup. Nah, untuk mencari daya kompresor itu membutuhkan M.1, M.3. Nah, untuk entalpi sudah diketahui semuanya. Jadi kita terlebih dahulu harus mencari M. Nah, sekarang kita cari M.nya. Nah, M. itu bisa didapat dari yang telah diketahui. Di sisi tekanan rendah itu kan W evaporator 1 adalah 180. Kita bisa mengetahui M.nya lewat persamaan ini. Kita ambil lagi persamaannya. Ini kita pindahkan ke Excel supaya mudah menjangkau ya. Ini masuk. Nah, jadi untuk mencari M. itu buat evaporator yang pertama, kemudian bagi data H. Kita mulai M. itu ini dibagi dalam kurung delta H. Deltanya ini H1 dapat karena evaporator yang tingkat rendah itu ada di titik 18. Berarti H1 yang ini entalpi 1 dikurangi ini H8 ini. Kemudian selesai. Satuannya kilogram per second. Ini yang M.1. Sekarang M.2. Nah, untuk M.2 ini yang tingkat tingginya ini tidak bisa langsung seperti ini. Karena di dalamnya terdapat sistem intercooling. Jadi sudah ada pengaruh intercooling untuk tekanan tingginya. Nah, ini kita nolkan saja terlebih dahulu. Kilogram per second satuannya. Nah, itu untuk mencari M. ini kita bisa melakukan kesetimbangan, mencari dengan kesetimbangan kalor dan massa. Nah, persamaannya adalah ini. Nah, kita lihat dulu formulasi skemanya, yaitu kalau kita lihat ini. Jadi di dalam intercooler itu kesetimbangannya, konsepnya adalah
dimana yang masuk ke dalam intercooler itu akan sama dengan yang keluar. Simpel sederhananya seperti itu. Yang masuk sama dengan yang keluar. Kalau kita lihat di sini, yang masuk ke intercooler itu ini titik 2 masuk, kemudian titik 5 dari sini, dan ada pengaruh dari evaporator yang masuk ke intercooler itu, yang masuk ke intercooler 2, 5, dan evaporator yang kedua. Kemudian untuk sisi keluarnya yaitu titik 3 dan titik 7. Oke, kita perkecil, kita kesampingkan namanya. Kalau kita buat persamaannya seperti ini, kita kopikan, ini persamaannya, pindahkan ke Excel. Nah, ini persamaannya, ini yang sebelah kiri masuk, yang sebelah kanan bisa keluar. Kita buatkan dulu, isi masuk, ini keluar. Masuknya ada titik 2, kemudian titik 5, kemudian evaporator yang kedua. Nah, itu yang isi keluar ada titik 3 dan titik 7. Itu ya. Ini titik 2. Titik 2 itu kan M2 kali H2. M2 itu yang ini, M2 kita masuk. Jadi M2 ini sama dengan M1 yang ini. Kenapa? Nah, jadi untuk aliran dari titik 1, 2, 7, dan 8 itu menggunakan M1. Kenapa? Karena dia belum ada pengaruh dari intercooler. Jadi yang di bawah intercooler dia ikut laju alirannya ke M1. Sedangkan yang di atasnya 3, 4, 5, 6 itu masuk ke M2 atau dalam rumus tadi katakan M3. Boleh gitu. Ya, oke, kita mulai. Kita coba titik 2 itu sama dengan ini M2 kali H2. M2 nya yang ini dikali H2 ini. Supaya jelas kita bikin saja di sini. M1 sama dengan M2 sama dengan M7 sama dengan M8. Kemudian M3 sama dengan M4 sama dengan M5 sama dengan M6. Gitu ya. Oke, kemudian untuk titik 5, karena M5 nya 0, kita masukkan saja nilainya, bahwa M5 itu yang ini M5 dikali H5. H5 itu yang ini entalpi titik 5 masuk. Nah, kemudian evaporator itu ada nilainya yang ini, kita masukkan. Evaporator 2 itu adalah 200 kW. Oke, jadi jumlahkan, jumlah sama dengan sum dari ini. Ini jumlah sisi masuknya. Sekarang jumlah sisi keluarnya. M3 titik 3 ini, M3 yang ini sama dengan dikali H3 yang ini, entalpi titik 3. Oke, 0 hasilnya. Kemudian titik 7, M7 ini, M1 pakainya sama dengan ini dikali H7 yang ini. Oke, kita jumlahkan hasil keluar, sum dari ini. Nah, ini syarat kesetimbangan adalah ini masuk itu harus sama dengan keluar. Artinya masuk ketika dikeluarkan keluar apa sih sama dengan 0. Nah, ini bukan 0. Nah, kita coba menggunakan fungsi Excel. Ini caranya, klik data, pakai goal sheet, what if analysis, pilih goal sheet yang ini, goal sheet. Kemudian set cell ini yang menjadi targetnya, target cell yang ini
target itu harus sama dengan 0, itu harus diketik sama dengan 0. Kemudian by checking cell itu siapa yang mau diubahnya, yaitu adalah M3 ini. Ketika selesai, set cell ini targetnya to value harus sama dengan 0, by checking cell harus ini, yang diubah-ubahnya ini. Jadi nanti Excel akan mengubah sendiri kira-kira M3 ini harus berapa supaya nilai kesetimbangannya ini 0. Kita klik OK. Nah itu dengan mengubah segini 2,8 ini dikurangi ini masuk sama dengan keluar akan sama dengan 0. Kalau sudah OK, sudah benar, kita klik OK. Nah kita sudah dapat M1, kita sudah dapat M2. Itu kita lanjut sekarang mencari daya kompresor terendah, daya kompresor tinggi. Itu adalah yang rendah itu yang ini, M1 ini dikali dalam kurung H2 itu yang ini dikurangi H1 yang atasnya ini dalam kurung persen dalam satuan kilowatt. Kemudian kompresor tingkat tinggi sama dengan M3 yang ini dikali dalam kurung H4 itu yang ini dikurangi H3 yang ini, kurung tutup, selesai dalam satuan kilowatt. Nah seperti itu kira-kira. Jadi untuk sistem refrigeran R134A dengan salah satu faktor 180 kW, satunya 200 kW dengan suhu -30 derajat, 5 derajat 40 dengan skema seperti ini, dibutuhkan kompresor 2 buah di mana tingkat rendahnya 29 kW, tingkat tingginya dia butuh 62 kW. Oke. Sekian, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.